Presiden Joko Widodo resmi memperlakukan pembatasan sosial berskala besar dengan karantina kesehatan untuk menyikapi korban positif corona yang semakin melonjak. Presiden juga akan memperlakukan darurat sipil jika kondisi wabah virus corona semakin memburuk. Untuk menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya menyiapkan aturan pelaksanaan yang jelas sehingga menjadi panduan untuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga pemerintah kota. Jokowi juga menegaskan karantina kesehatan termasuk karantina wilayah adalah keputusan pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak bisa memutuskan hal itu. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, pembatasan sosial berskala besar diatur di Pasal 59 ayat 1 yang menyebutkan pembatasan sosial berskala besar merupakan bagian dari respon kedaruratan kesehatan masyarakat. Pada ayat 2 menyebutkan pembatasan sosial berskala besar bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. Sementara pada ayat 3 disebutkan pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Selanjutnya pada ayat 4 menyebutkan penyelenggara pembatasan sosial berskala besar berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, pembatasan sosial skala besar, itulah topik Morning Talk pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Dr. Daeng Fakih. Dan kita juga tersambung dengan pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Jakarta, Trubus Rahardiansyah. Dan seperti biasa, Anda juga bisa berpartisipasi dengan menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Dan saya mau sapa dulu Dr. Daeng, selamat pagi. Selamat pagi, ya. Ya, Pak Trubus, selamat pagi. Iya, selamat pagi, Mas. Ya, sebelum kita mulai perbincangan, kita simak dulu Presiden Joko Widodo menekankan pembatasan sosial dinilai perlu didampingi dengan kebijakan darurat sipil agar lebih tegas dan disiplin. Sementara itu, kekarantinaan kesehatan dan wilayah yang masuk dalam upaya pembatasan sosial merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. Sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil. Saya juga minta dan pastikan bahwa apotek dan toko-toko pensuplai kebutuhan pokok bisa tetap buka untuk melayani kebutuhan warga dengan tetap menerapkan protokol jaga jarak yang ketat. Kemudian bagi UMKM, pelaku usaha dan pekerja informal, tadi juga sudah kita bicarakan, pemerintah segera menyiapkan program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi. Ini nanti yang akan segera kita umumkan kepada masyarakat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kita langsung membahas, pemirsa. Saya mau ke Dr. Daeng dulu. Dr. Daeng, apa tanggapan IDI terkait dengan akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan begitu mengenai pembatasan sosial skala besar? Dampaknya akan seperti apa, Dr. Daeng? Ya, jadi memang dari awal IDI menyampaikan bahwa social distancing itu, kalau istilah kami itu ada penguatan lah. Jadi bukan hanya berupa maklumat, bukan bersifat himbauan semata. Kemudian himbauan itu diserahkan ke kesadaran atau ke pengertian dan kepedulian masyarakatnya sendiri. Tapi harus ada penguatan. Penguatan itu adalah pengawasan.
Tadi Presiden menyampaikan supaya disiplin dan efektif. Ya, biar disiplin dan efektif itu harus ada pengawasan dan pengawalan. Siapa yang bisa itu? Bukan hanya petugas kesehatan kalau menurut saya. Yang bisa melakukan itu adalah aparat pemerintah dari atas sampai ke RT RW itu, Satpol PP sampai ke RT RW. Kemudian aparat keamanan sampai ke Babinsa, Babinkamtibmas. Kalau itu dilakukan betul, didisiplinkan betul dengan pengawasan, itu gerakan tinggal di rumah itu akan berjalan. Dan kuncinya pemutusan mata rantai itu kalau gerakan tinggal di rumah itu berjalan, karena kan ini penularannya dari manusia ke manusia. Oke. Dokter Daeng, artinya selama ini ketika ada seruan social distancing, kemudian juga meningkat ke physical distancing, ini dinilai selama ini tidak efektif gitu untuk menekan penyebaran corona? Ya, memang dari peningkatan kasus yang semakin hari semakin besar, itu berarti social distancing yang selama ini dilakukan belum terlalu efektif, karena mungkin kesadaran masyarakat itu masih belum terlalu bagus, ya masih banyak yang bepergian ke sana kemari, dan itu berpotensi menyebar karena penularan virus ini dari manusia ke manusia, bukan lalu lalang kendaraan kemudian disemprot, enggak, itu virusnya ada di tenggorokannya manusia itu. Yang paling banyak di tenggorokannya orang. Jadi kalau dia ketemu kemudian komunikasi berbicara saja, tidak perlu batuk bersin, itu sudah mengeluarkan percikan-percikan yang mengandung virus. Jadi yang utama sebenarnya adalah manusia dengan manusia itu tidak ada hubungan dekat. Mohon maaf, penyemprotan itu bolehlah dilakukan sebagai upaya, tapi itu bukan yang utama. Yang utama virus itu dibawa manusia di tenggorokannya. Nah itu yang harus dicegah. Dicegahnya gimana? Manusia itu tidak boleh ketemu manusia lain atau berjarak begitu. Nah, itu yang perlu diawasi. Oke, yang saya tangkap Dokter Daeng, artinya permasalahan yang sama akan muncul dalam fase physical distancing dan juga saat ini kebijakan baru pemerintah mengenai pembatasan sosial skala besar. Artinya permasalahan yang sama akan muncul ketika pengawasannya memang tidak kuat begitu. Ya, tadi penjelasan Pak Jokowi itu saya garis bawahi betul itu dengan kata-kata pendisiplinan dan pengaktifan. Itu saya memaknai bahwa itu harus ada pengawasan. Ya. Kalau itu dilakukan, itu akan sangat efektif di lapangan. Oke, saya mau ke Pak Trubus. Pak Trubus, ini kita akan membreakdown lagi ya bagaimana keputusan atau kebijakan pemerintah yang sudah diambil. Hari ini pun rencananya Perpresnya juga akan segera dirampungkan. Tapi pernyataan Pak Jokowi ini juga banyak mengandung beberapa istilah yang dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan multitafsir gitu. Anda bisa bantu dulu bagaimana menerjemahkan poin-poin dari pembatasan sosial skala besar ini dalam perspektif kebijakan publik tentunya, Pak Trubus. Iya Mas, kalau menurut saya sih apa yang disampaikan Bapak Presiden kemarin itu terkait dengan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB itu memang merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Nah, persoalannya kan kemudian di situ sebenarnya diperlukan dulu namanya kedaulatan kesehatan dulu. Jadi Presiden menyatakan kedaulatan kesehatan dulu, barulah ada namanya kebijakan PSBB. Jadi dalam hal ini tentu kemudian kita kan ada undang-undang lagi, yaitu undang-undang bencana, itu penanggulangan bencana, undang-undang 24. Harusnya mengikuti prosedur itu dulu. Tetapi ini kan sudah pilihan Presiden, maka itu social distancing yang dilakukan Presiden kemarin, ada program sejak awal, kemudian ditambah lagi dengan physical distancing, itu pada akhirnya memang tidak efektif gitu, tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena tidak disertai dalam bahasa Bapak Presiden itu pendisiplinan nasional. Artinya di situ sebenarnya penegakan hukum, tidak disertai penegakan hukum. Ya kenapa tidak ada penegakan hukum? Karena memang tidak ada aturannya gitu. Aturannya itu kan harusnya disusun dulu sehingga ketika nanti di lapangan itu ada pegangan gitu, ada pedoman ketika seseorang itu dinyatakan melanggar kan gitu. Nah setelah itu kemudian PSBB ini sendiri menurut Bapak Presiden kan harus
disertai dengan darurat sipil. Nah, istilah darurat sipil ini kemudian membingungkan publik juga gitu. Karena apa? Karena dipahami selama ini darurat sipil itu kan hanya konteksnya terjadi konflik sosial, kerusuhan dan bencana alam. Sementara yang namanya penyebaran COVID-19 ini bukan bencana alam, tapi ini penyakit gitu. Jadi ini yang menunjukkan tafsirannya jadi beragam, terjadi pro kontra di masyarakat gitu. Nah karena itu, karena sudah pilihan presiden dalam hal ini, karena upaya dalam pencegahan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 itu, maka kebijakan PSBB ini juga harus dijabarkan secara utuh. Karena apa? Karena di situ kan harus ada penjelasan misalnya sampai kapan kan gitu, di dalam lingkup yang bagaimana. Dan kemudian bagaimana kalau ada masyarakat yang dalam tanda petik tidak mau melaksanakan atau malah tidak konformitas gitu. Lah ini kan ya harus juga ada penjelasan secara menyeluruh. Artinya nanti dibentuklah semacam peraturan pemerintah yang jelas dan clear gitu, sehingga nanti semuanya bisa dijabarkan secara baik, dipahami secara baik oleh masyarakat. Karena kalau enggak ya sebenarnya ini semua tujuannya sih proteksi masyarakat, kita tahu. Tapi persoalannya ketika physical distancing juga belum dijalankan secara optimal, tiba-tiba kemudian muncul pengabaian mengenai PSBB. Meskipun di undang-undang ada, tetapi juga masyarakat selama ini di daerah-daerah sudah melaksanakan namanya karantina wilayah, kalau bahasa kerennya itu lockdown. Nah, ini juga menjadi persoalan karena masyarakat sudah mengantisipasi sendiri dengan cara-caranya sendiri. Nah, sementara pemerintah pusat sampai hari ini pun tidak mengarahkan bagaimana, yang ada hanya mengatakan bahwa karantina wilayah itu adalah urusan pemerintah pusat. Saya kira itu, Mas. Pak Trubus, ya ini menarik tadi kalau tadi menyebutkan bahwa memang ada beberapa masyarakat yang melakukan karantina wilayah begitu. Ini kan kemarin juga sempat payung hukumnya juga sempat dibahas mengenai karantina kewilayahan, bahkan ada beberapa provinsi yang atau daerah itu yang mereka sudah melakukan pergerakan atau movement untuk mengkarantina begitu. Ini dengan adanya keputusan atau keputusan presiden yang kita dengarkan kemarin, apa dampak yang paling terasa? Dampak psikisnya akan seperti apa, Pak Trubus? Iya, menurut dampak psikisnya ya tentu kemudian apa yang dilakukan oleh para kepala daerah itu ya perlu dievaluasi. Artinya gini, ada perbedaan yang tajam di pasal 10 dan pasal 11. Di pasal 10 itu terkait dengan karantina wilayah. Kalau karantina wilayah itu artinya menutup, namanya lockdown kan menutup aksesnya ditutup. Nah, kalau yang namanya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar itu aktivitasnya yang dikurangi. Jadi ada beberapa aktivitas yang misalnya berkerumun atau bertemu orang lain, tadi dikatakan oleh Pak Dokter dari ID kan misalnya, karena tidak boleh ketemu orang dengan orang karena penyakitnya di orang, di manusia kan gitu. Jadi ini yang perlu dilakukan. Nah, karena itu dampaknya ke masyarakat ini kemudian yang harus dipikirkan kan ketika pemerintah daerah itu melakukan karantina wilayah atau bahasanya lockdown itu kan harusnya ada kebijakan tersendiri terkait dengan MBR. MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, masyarakat berpenghasilan rendah ini adalah mereka-mereka ini yang dalam kategori terdampak langsung dengan adanya kebijakan social distancing, physical distancing yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Nah, inilah kemudian tentu yang dikatakan Bapak Presiden tadi ada kebijakan tersendiri, nanti ada semacam BLT atau safety net ya, atau jaring pengaman sosial juga dilakukan. Tetapi ini semua kan baru merupakan satu konsep ya, belum ke tataran dirasakan oleh masyarakat. Karena bagaimanapun juga nanti kan kita praktek kalau dalam kebijakan publik itu repotnya diimplementasi. Kalau formulasi diformulasi secara hebat pun bisa, tapi ketika implementasi itu sulit, karena sulitnya itu banyak faktor yang harus mengikuti. Misalnya kalau misalnya kita mengatakan BLT, bantuan langsung tunai, kepada siapa? Apakah itu per kakak atau per jiwa? Kan harus dihitung itu. Artinya dampak-dampak sosial ekonominya harusnya dihitung. Tetapi apa yang dilakukan oleh para kepala daerah ini kan tidak menghitung kan, dampak sosial ekonominya nggak dihitung. Yang penting pokoknya beramai-ramai kemudian melakukan penutupan atau lockdown atau karantina wilayah. Sementara karantina wilayah itu di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 itu ada 7 syarat yang harus ditetapkan. Salah satunya mengenai epidemiologi, yang kedua mengenai efektivitas, mengenai sosial budaya, termasuk mengenai keamanan.
Jadi Pak pertimbangan-pertimbangan Trubus, itu harusnya Pak gitu Trubus, yang dilakukan. nanti kita akan membreakdown lagi bagaimana mengenai kajian dari epidemiologi dan kajian lainnya. Tapi sebelum jeda saya mau ke Dr. Daeng dulu. Dr. Daeng, Anda menilai ini sudah tepatkah? Karena kan tadi kalau disebut oleh Pak Trubus, dorongan untuk karantina wilayah juga ini cukup tinggi juga, Dr. Daeng. Bagaimana pandangan Anda? Ya, begini. Jadi kalau mendiskusikan itu salah satu sisi ya, yang mana yang tepat. Saya tidak dalam posisi itu. Saya dalam posisi sekarang keputusan yang diambil apa. Mari keputusan yang sudah diambil itu kita kawal dengan baik. Ya, karena mendiskusikan mana yang tepat, oke lah. Satu sisi itu didiskusikan. Nanti suatu saat mungkin kebijakan berubah, silakan. Tetapi yang sudah diambil ini harus dikawal dengan baik. Karena yang akan dilakukan itu adalah yang sudah diambil keputusan. Kalau memang keputusannya Presiden sudah pembatasan sosial dalam skala besar, mari ini dalam ke depan ini harus dikawal betul. Saya tadi garis bawahi bahwa Presiden menyatakan pendisiplinan dan pengefektifan. Ini yang harus diterjemahkan betul. Kalau saya secara gamblang menerjemahkan bahwa social distancing untuk pendisiplinan dan pengefektifan itu harus dikawal dan diawasi oleh aparat. Kalau enggak, ya tidak akan disiplin masyarakat dan tidak akan efektif di lapangan. Persoalannya mungkin kalau ada timbul persoalan yang lain selain kesehatan, misalnya ada saudara-saudara kita yang pekerjaannya harian mencari nafkah, lockdown maupun social distancing mereka itu sudah terpengaruh, sangat sudah terpengaruh. Karena social distancing pun ya itu sudah banyak pertokoan atau orang-orang yang biasa mempekerjakan itu sekarang sudah tidak banyak mempekerjakan. Jadi yang pekerja-pekerja harian saudara-saudara kita itu sudah banyak yang sudah tidak mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, memang sudah saatnya ini kita mendorong bukan hanya pemerintah dengan jaring pengaman sosial, tapi semua pihak di daerah masing-masing ya itu sudah mengembangkan solidaritas kemanusiaan untuk saudara-saudara kita yang seperti ini. Kalau ini juga jalankan mendampingi pengawasan terhadap social distancing yang skala besar, saya kok berkeyakinan ya kalau ini kita betul-betul disiplin ya, kemudian betul-betul diawasi, saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kebutuhan pokok sehari-hari beramai-ramai bersama-sama gotong royong kita lakukan ya. Ini insya Allah akan berjalan dengan baik ya. Dan ini memang ujian untuk bangsa kita ini. Ujian untuk bangsa kita bukan hanya untuk mengatasi penyakit ini. Tapi Dr. Daeng. Kita akan nanti membahas lagi mengenai seberapa efektif nanti kebijakan ini akan berpengaruh terhadap mengurangi penyebaran corona tentunya dalam perspektif medis. Nanti juga kita akan membahas bagaimana sinergitas yang dibangun antara pemerintah pusat, daerah dan juga DPR nanti dengan Pak Trubus. Tetapi usai jeda kami akan kembali sesaat lagi.